Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmawati dari kelas 7C. Baiklah, di sini saya akan memaparkan proposal saya yang berjudul Pengaruh Permainan Congklak Terhadap Kemampuan Kognitif Anak pada Kelompok B di TK Pertiwi, Kecamatan Kulisusu Barat, Kabupaten Buton Utara. Bab 1. A. Latar belakang. Yang menjadi latar belakang saya mengambil judul ini adalah karena menurut saya permainan congklak adalah salah satu permainan yang sangat mudah dilakukan oleh guru dalam mengembangkan pemahaman mengenal lambang bilangan pada anak, karena berbagai bahan yang digunakan dalam permainan ini cukup mudah ditemukan di lingkungan sekitar. Permainan congklak juga merupakan permainan tradisional yang jarang dijumpai di Kabupaten Buton Utara, khususnya di TK Pertiwi, Kecamatan Kulisusu Barat. Bagian B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana gambaran kemampuan kognitif sebelum diajar dengan permainan congklak pada kelompok B di TK Pertiwi, Kecamatan Kulisusu Barat, Kabupaten Buton Utara. Yang kedua, bagaimana gambaran kemampuan kognitif setelah diajar dengan permainan congklak pada kelompok B di TK Pertiwi, Kecamatan Kulisusu Barat, Kabupaten Buton Utara. Dan yang ketiga, apakah terdapat pengaruh permainan congklak terhadap kemampuan kognitif pada kelompok B di TK Pertiwi, Kecamatan Kulisusu Barat, Kabupaten Buton Utara. C. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu untuk mengetahui gambaran kemampuan kognitif sebelum diajar dengan permainan congklak pada kelompok B di TK Pertiwi, Kecamatan Kulisusu Barat, Kabupaten Buton Utara. Yang kedua, untuk mengetahui gambaran kemampuan kognitif setelah diajar dengan permainan congklak pada kelompok B di TK Pertiwi, Kecamatan Kulisusu Barat, Kabupaten Buton Utara. Dan yang ketiga, untuk menganalisis dan mempelajari pengaruh permainan congklak terhadap kemampuan kognitif pada kelompok B di TK Pertiwi, Kecamatan Kulisusu Barat, Kabupaten Buton Utara. D. Manfaat penelitian. Yang pertama, secara teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan kemampuan kognitif anak usia 5-6 tahun. Kedua, manfaat praktis. Untuk guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pendidik untuk lebih kreatif dalam menyediakan media pembelajaran agar anak tertarik belajar sehingga dapat meningkatkan kemampuan kognitif anak dalam hal mengenal lambang bilangan dan terciptanya suasana pembelajaran yang menyenangkan. Bagi peserta didik, anak mendapatkan stimulasi melalui kegiatan belajar yang tepat dan menyenangkan, sehingga dapat memahami lambang bilangan dengan baik. Bagi kepala sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi kepala sekolah dalam memotivasi guru agar lebih inovatif dan memberikan pembelajaran yang optimal. Dan bagi peneliti lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi acuan bagi peneliti lain dalam mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan aktivitas permainan dengan konsep berbeda menggunakan media permainan congklak dalam melatih kemampuan kognitif anak usia dini dan referensi bagi peneliti yang mengambil penelitian serupa. E. Definisi operasional terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, kemampuan kognitif adalah kemampuan yang digunakan untuk bernalar, berpikir, dan memahami sesuatu. Kemampuan kognitif mencakup pemecahan masalah, berpikir logis, dan berpikir simbolik. Dan yang kedua, permainan congklak merupakan sebuah permainan tradisional yang dimainkan oleh 2 orang anak, memakai sebuah papan congklak yang memiliki 16 lubang, mempunyai biji congklak yang biasanya dari batu-batu kecil, cangkang kerang, biji tumbuhan, ataupun biji kelereng. Bab 3. A. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode pra-eksperimen dan desain one group pre-test post-test menurut Sugiono 2014.
Desain penelitian ini belum merupakan eksperimen yang sungguh-sungguh karena masih ada variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu pretest dan posttest. Pretest adalah tes awal sebelum perlakuan diberikan, sedangkan posttest adalah tes akhir setelah perlakuan diberikan. B. Variabel penelitian. Penelitian ini memiliki dua variabel, yaitu variabel bebas, independen, dan variabel terkait, dependen. Adapun variabel bebas itu sendiri adalah yang berkaitan dengan permainan congklak, sedangkan variabel terkait adalah sesuatu yang berkaitan dengan kemampuan kognitif. C. Waktu dan lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada anak kelompok B di TK Pertiwi, Kecamatan Kulisusu Barat, Kabupaten Buton Utara, pada tahun ajaran 2020 sampai 2021 pada bulan Januari sampai Februari 2021. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anak di TK Pertiwi, Kecamatan Kulisusu Barat, Kabupaten Buton Utara yang berjumlah 20 anak berusia 5-6 tahun. Adapun teknik sampling yang dapat digunakan adalah non-probability sampling dan jenis sampling jenuh. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu jenis sampling jenuh. Sampling jenuh merupakan teknik pengambilan sampel di mana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, sehingga sampel dalam penelitian ini adalah semua anak kelompok B di TK Pertiwi, Kecamatan Kulisusu Barat, Kabupaten Buton Utara yang berjumlah 20 anak berusia 5-6 tahun. E. Teknik pengumpulan data. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi dan dokumentasi. Adapun pengertian dari observasi itu sendiri yaitu suatu aktivitas pengamatan terhadap suatu subjek secara cermat dan langsung di lokasi. Adapun pengertian dari dokumentasi itu sendiri yaitu adalah teknik pengumpulan data dengan cara pengambilan gambar atau informasi pada saat proses penelitian berlangsung. F. Instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumentasi anak selama proses pembelajaran dan pengumpulan data melalui observasi menggunakan rubrik penilaian permainan congklak terhadap kemampuan kognitif anak. G. Teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan langkah yang digunakan untuk menjawab perumusan masalah dalam penelitian. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian. Adapun teknik analisis yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan statistik, deskriptif, dan inferensial. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan dari proposal saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.